Selamat pagi Ibu Pai. Baik. Apa kabar? Baik Ibu. Sehat. Sehat. Masih semangat Semangat. Iya. Kita jumpa di hari ini untuk pendampingan individu yang keempat dengan tema pendampingan adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Tujuan dari pendampingan hari ini kita akan melakukan observasi di dalam kelas terkait dengan penerapan diferensiasi, unsur diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional dan budaya positif di dalam proses pembelajaran ya Ibu. Jadi mohon izin juga sebentar bisa masuk di dalam kelas. Sebelumnya RPP ini sudah kirimkan ke saya dan kelas yang nanti akan diobservasi itu kelas 10 ya, 10. Dan untuk jam pelajaran 2 CP. Untuk masa puasa ini 30 menit. Ya. Atau 30 ya. Jadi nanti satu CP kita akan ada dalam kelas ya. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke observasi ada 3 tahapan yang akan dilakukan di hari ini. Yang pertama adalah observasi yang sementara berlangsung, yang kedua adalah observasi di dalam kelas, dan ketiga pasca observasi ya Ibu. Kita masuk ke pra observasi. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran dalam kelas itu apa saja Ibu? Sesuai RPP Berarti tema topik saya itu tentang rekonteks. Jadi tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan pembelajaran tentang rekonteks ini peserta didik itu mampu menangkap makna dan menyusun teks lisan dan tulis tentang menceritakan satu atau seseorang yang menjadi kegemaran murid dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebiasaan secara baik dan benar dan konteks itu. Dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang dapat dicapai di dalam proses pembelajaran berapa? Yang pertama itu agar siswa itu dia mampu untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian itu diantaranya itu keterampilan yang ada situ berrelasi dan pengambilan keputusan yang benar. Itu dia punya. Kalau untuk keterampilan berrelasi itu dalam bentuk diskusi kelompok, di dalam situ kan ada kerja tim dan yang berikut itu kalau keputusan tanggung jawab itu seperti membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Adalah kemudian itu pembelajaran yang berdiferensiasi Ya, oke, baik. Ada strategi yang ini sudah siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran supaya dapat mengembangkan tadi itu sudah sampaikan, silakan. Yaitu yang pertama itu untuk pengembangan sosio emosional itu melalui berdasarkan roda emosi itu, terus siswa itu bisa menyampaikan perasaan, pikiran, dan dia bisa melatih rasa empati juga kepada sesama. Kemudian yang kedua itu dia melakukan pembelajaran yang kooperatif, jadi kolaborasi juga, jadi melalui diskusi kelompok sesuai dengan jadi pembentukan diskusi kelompok itu juga sesuai dengan gaya belajar dia sudah masuk ke dalam diferensiasi ya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan fokus dan semangat belajar dan mengembalikan lagi semangat belajar ke fokus mereka itu melalui kegiatan-kegiatan eksklusif yang tersedia di dalam pembelajaran. Oke Ibu, ya mungkin itu saja terkait dengan tujuan area pengembangan strategi
akan sama-sama ke dalam kelas untuk proses observasi kelas. Dan di dalamnya sebelumnya saya akan mengamati sesuai dengan langkah-langkah pada RPP ya Ibu. Di dalam RPP mungkin ada sedikit masukan saja, ada pada penilaian pengetahuan nanti dimasukkan instrumen untuk soalnya bisa dimasukkan, karena masih belum ada yang mungkin terlampir tidak seperti ini. Oh ya, banyak bisa dimasukkan. Itu saja Ibu, terima kasih dan kita bisa masukkan ke dalam kelas. Observasi kelas. Terima kasih. Good morning everyone. Are you alright? Are you alright? Yes, I am. Oh yes, we are. Once more. Are you alright? Yes, we are. Yes. Okay. Have a seat. Ada saja. Ya, itulah realita kita. Ada saja. Apa sakit? Sakit. Ada yang memang alfa benar? Ada juga. Oke. Kita lihat satu-satu ya. Siapa yang alfa benar? Ada yang bolos? Tidak ada yang Agustinus Nazim? satu. Only one. Who is she? Or who is he? Asari. Asari. Muhammad Azhar. Muhammad Azhari. Sikit. Seven students. Who are they? 7 students. Okay. Yang lainnya aman. Yang lainnya aman. Betul aman. Yakin aman? Yes, Coba lihat di sini. Sepertinya tidak. Sepertinya ada yang tidak aman ini. Oke, kita uji satu-satu ya. Jujur. Kalau tidak sementara enak, tidak usah ini bohong-bohong. Jujur saja. Hari ini saya lagi gimana? Hari ini saya lagi happy man. Soalnya kenapa? Nanti alasannya dari belakang, oke? Hari ini saya apa? Di sini ini namanya roda emosi kucing. Perhatikan semua roda emosi kucing. Apakah ada di situ yang mewakili perasaan Anda hari ini? Ada. Jujurlah dengan dirimu. Ya, jujur. Ada tentram, ada pasrah. Sampai sekarang cuma pasrah saja. Ada yang kabur, ada yang marah. Tuh satu jengkel marah. Bagian siapa itu? Itu bagian yang mana? Jengkel. Ada. Marah. Silakan kalau takut bikin emoji takut. Tapi tulis keterangan di bawah. Karena kadang-kadang ada gambar senang dan sedih semua sama. Nah, jadi tulis keterangan di kosapi. Itu saja. Tapi hari ini, sekarang ini kasih satu. Oke.
Kenapa? Dia stres karena tadi pagi berkendara dari rumah, kemudian datang sekolah berantem lagi dengan teman. Siapa temannya? Masalahnya apa? Bisa tahu? Tahu masalahnya apa? Masalahnya apa? Bisa. Kita kalau mau bisa berarti kita punya waktu tersendiri dengan kalian. Kita punya waktu sendiri dengan kalian itu bisa membicarakan diskusikan hal bersama, ya. Jadi kalau ada masalah yang tidak bisa disampaikan di sini, yuk kita rame-rame, kita bertiga punya tempat khusus untuk kita diskusikan lalu kita selesaikan itu. Oke? Sahabat itu penting ya. Ya. Karena satu bisa mengekspresikan atau punya perasaan dan bisa mengenal satu sama lain dengan berusaha dan punya ekspresi dari Ekspresi hari ini luar biasa. Oke. Kalau pembelajaran kita yang kemarin tentang yang saya sampaikan materinya itu account teks. Topiknya tentang my. Masih ingat tak? Tentang apa tuh? Tentang satu tokoh sepak bola dunia. Siapa dia? Lionel Messi. Ada yang sudah cari materinya seperti yang saya kasih? Sudah. Ada yang berupa video. Ada yang berupa yang sudah punya itu, yang punya rupa-rupa seperti itu bisa dikelompokkan. Yang punya yang dengan artikel bisa di sebelah sini, di sebelah sana. Kemudian yang dengan video di sebelah sini bisa. Yang sekarang itu yang dengan artikel bisa. Dengan topik My Idol di konteks, yaitu pertama melalui kegiatan pembelajaran tentang konteks My Idol ini, peserta didik mampu menangkap makna dan menyusun teks recount, lisan dan tulis tentang menceritakan sesuatu atau seseorang, ya, yang menjadi kegemaran idola fans, oke. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara baik dan benar sesuai dengan konteks. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita dari nanti apa? Menceritakan. Tahu Lionel Messi semua? Tahu. Kalau saya gini, karena tiawannya Kailai, makanya ketemu kasih nikah satu sekolah ini juga belum tentu semua karena tiawan. Nih, kalau tunjukkan itu semua, jadi semua tiga. Kita tulis di sini saja seperti kemarin kita buat kesepakatan pas, keyakinan pas. Kita akan ingatkan kembali keyakinan pas yang sudah pernah kita buat, ya. Sebelum kita mulai, masih ingat ya? Yang kesepakatan pas yang kita tulis di sini semua tuh. Oke, coba adik-adik sebelum kita mulai. Adakah dari kalian? Apabila perlu semua tidak apa-apa. Kita buat dulu kesepakatan pas supaya semua pembelajarannya jalan dengan teratur, ya, jangan dengan keyakinan kita. Apa sih yang seharusnya kita lakukan pada saat kita belajar ini? Itu langsung teratur. Menurut kalian, untuk menjaga ketentraman, untuk menjaga kelancaran pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Pertama apa? Ya, sama. Silakan, kita buat di sini keyakinan kelas kita tulis saja. Silakan. Yang bicara sama-sama bisa menjaga kebersihan kelas. Setuju.
Pelajaran apakah yang Anda bisa petik, bisa ambil dari seorang Lionel? Ya, dari sikap sikapnya. Keluarga hingga perjalanan karir. Lionel Messi menjadi pemain sepak bola yang selalu menarik perhatian. Saat perhelatan Piala Dunia 2022, aksi-aksi pilihannya sukses membuat timnas Argentina melaju ke partai puncak. Pada babak semifinal Piala Dunia 2022, Lionel Messi berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Capaian tersebut sekaligus membuatnya mencatat rekor baru. Seperti apa perjalanan karir Lionel Messi? Prestasi apa saja yang berhasil dia torehkan, baik di level klub atau timnas Argentina? Berikut ulasan lengkapnya. Kamu cari yang nomor 3 Keluarga hingga perjalanan karir. Lionel Messi menjadi pemain sepak bola yang selalu menarik perhatian. Saat perhelatan Piala Dunia 2022, Argentina melaju ke partai puncak. Pada babak semifinal Piala Dunia 2022, Lionel Messi berhasil mencetak Presentasi masih diajukannya. Masih ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami dari tim artikel. Di sini saya akan membacakan tentang biodata Lionel Messi. Di sini saya akan membacakan tentang penghargaan dan kehormatan Lionel Messi. Dan saya akan membacakan sisi positif dari sosok Lionel Messi. Nama lengkap Lionel Andres Messi, tanggal lahir 24 Juni 1987, umur 35 tahun. Tempat lahir Rosario, Argentina, tinggi 170 cm. Posisi pemain sebagai penyerang. Klub saat ini Paris Saint-Germain, nomor 30. Tempat tinggal Barcelona, Catalunya, Spanyol, kebangsaan Argentina. Pekerjaan pemain sepak bola, gaji $41 juta. Istri bernama Antonella Roccuzzo dan memiliki 3 anak, Thiago Messi, Matteo Messi, dan Ciro Messi. Orang tua ayah bernama Jorge Horacio Messi, ibu Celia Maria Cittini. Sekian dari biodata Lionel Messi. Berikut penghargaan dan kehormatan dari Lionel Messi selama berkarir. Pertama, klub yaitu di Barcelona. Lionel Messi memenangkan La Liga pada bulan 5 tahun 2004. Setelah itu bulan 6 tahun 2005, bulan 9 tahun 2008, bulan 10 tahun 2009, bulan 11 tahun 2010, bulan 13, bulan 1 tahun 2012, bulan 3 tahun 2000, memenangkan Supercopa de España, Liga Champions UEFA, finalisima Piala Dunia FIFA tahun 2022. Berikut yang saya akan baca yaitu sisi positif dari sosok terkenal Lionel Messi. Ada berbagai sisi positif yang dapat diambil dari sosok Lionel Messi yang merupakan salah satu pemain terbaik di dunia. Salah satunya adalah ia pernah menyumbangkan Golden Boot-nya pada pasien autisme di Argentina sehingga Messi seringkali terlibat pada badan-badan amal di Argentina, Spanyol, dan juga Prancis. Messi juga dikenal sebagai sosok pekerja keras dan seringkali menjadi idola kalayak ramai dan para pemain muda terkenal seperti Gavi, Pedri, dan Jamal Musiala. Hal penting yang dapat kita ambil dari sosok Lionel Messi yaitu selalu rendah hati dan tidak sombong dan terus berjuang dalam meraih cita-cita. Sekian dan terima kasih. Saya ingin bertanya, Kak,
penghargaan terakhir dari Lionel Messi itu apa? Messi menang Piala Dunia FIFA 2020. Konteks itu apa sih? Ada yang bisa tahu? Konteks itu apa sih? Oke, kita bisa baca di sini bahwa konteks itu teks yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa. Nah, tujuannya apa? Itu sendiri. Bisa pilih teksnya itu sendiri. Jenisnya di konteks itu juga kan kita bisa masuk di situ. Jadi di konteks yang kali ini kita ambil bukan cerita kita punya pengalaman yang tadi misalnya ada liburan, terus kita pengalaman liburan apa tidak, tapi kita masuk dengan lain. Jadi tadi kita sudah cerita salah satu tokoh sepak bola yaitu jadi itu tujuannya sendiri. Kata yang tadi kalau di konteks itu adalah memberikan informasi. Jadi tadi ada yang untuk grup itu tadi kita buat apa tadi? Berikan informasi tentang seorang tokoh, ya, tentang idol. Informasi di kejadian. Ketika untuk yang tadi sama bagiannya sama untuk sampaikan bahwa pada saat ambil video kita baca itu masih orientasinya kita bahas tokoh atau karakter. Tokohnya siapa? Lionel Messi. Kemudian series of events. Itu yang lain. Yang dipanggil namanya Ya, sebelum saya berikan tugas kepada Anda, saya mau dengar satu orang refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang Anda rasakan hari ini? Ada hal apa yang Anda bisa ambil di sini? Pengalaman pembelajaran hari ini seperti apa? Anda bisa belajar. Silakan. Jangan tinggi luar ini, kenapa? Sekalian? Silakan, ayo. Hidup semua keluar dulu. Kevin, silakan. Sampaikan. Benar-benar, lihat mereka ada sharing dulu. Silakan, ayo. Senang dan juga terinspirasi. Senang dan terinspirasi. Karena bagaimana yang senang? Senang dalam pembelajaran hari ini karena kita tahu bisa belajar dengan cara yang sendiri, dan bisa belajar teman-teman yang bisa belajar dan mudah mengerti melalui video maupun teman-teman yang bisa belajar dan mudah mengerti melalui materi. Oke, udah surat harapan. Silakan. Ya. Apa? Pelajari tapi dengan idola yang berbeda. Dengan bisa ya? Bisa deh. Gampang atau tidak? Dengan caranya masing-masing. Ada buat melalui artikel seperti ini juga silakan. Coba. Melanggar, betul. Melanggar makanya harus diapakan tadi? Hukuman. Diperingatkan. Jadi untuk melihat keyakinan betul. Jangan apa tadi? Oh itu lagi mengenai pendapat teman. Jadi kalau teman bicara, kita perhatikan fokus. Di sini orang lain. Oke, sampai di situ kita sudahi ya acara kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan menurut saya bahwa Anda sudah memahami tentang pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian, itu luar biasa dan berikan aplaus. Sebelumnya dipersilakan untuk adik siapa? Wana untuk doa. Dipersilakan. Para guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sampai ketemu lagi di minggu depan. See you. Oke, peel banana. Oke, go. Peel banana. Peel banana. Cut banana. Cut banana. Shin.
Ya. Kita jumpa lagi di tahap yang ketiga ya Ibu, Ya, Ibu. yaitu pasca observasi. Baik Ibu, tadi setelah mengamati semuanya sudah berjalan dengan baik untuk observasi, apa yang Ibu dapatkan dari pendampingan hari ini? Mulai dari pra, observasi dan pasca. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Pertama itu pada awal itu memang untuk perasaan sendiri saja memang sudah sangat bersemangat untuk menerapkan materi materi selama ini dipelajari, dan akhirnya dengan adanya kegiatan TI ini itu dia bisa buat kita lebih memantapkan pemahaman dan penerapan tentang pertama itu kompetensi sosial, kemudian budaya positif juga terselip di dalamnya, kemudian pengenalan sosio emosional yang diterapkan dalam pembelajaran. Jadi semua unsur itu bisa senang karena bisa dilaksanakan, bisa diterapkan. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang adanya KSD juga dan budaya positif? Perasaan bagaimana? Perasaan saya itu saya imbangi dengan perasaan siswa juga, karena pada saat saya tanya siswa bahwa mereka senang dengan pembelajaran gaya pembelajaran seperti itu, otomatis saya juga merasa senang bahwa itu berhasil untuk anak-anak. Mereka merasa bahwa mereka terinspirasi, jadi mereka katakan bahwa mereka senang, ada refleksi juga ya, mereka refleksi bahwa mereka senang cara seperti ini. Mereka sangat antusias ya untuk menyampaikan terkait dengan profil dari idolanya siapa? Lionel Messi tadi ya. Oke. Dan gaya belajarnya itu yang membuat mereka merasa senang. Merasa senang karena pas dengan keinginan kebutuhan belajar mereka. Mereka senang, kita senang. Jadi tergantung dari sisi. Kalau ada kendala kan pasti kita cari jalan sendiri. Artinya tugas yang diberikan tadi kan dengan serempak mereka bilang, wah kami punya idola sendiri. Nah, mereka akan buat dengan cara-cara mereka gaya belajar mereka. Jadi produknya nanti kita lihat pasti akan sesuai dengan kita. Terus Ibu yang terakhir, ada rencana tindak lanjut ke depan itu apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan untuk murid ini? Rencana tindak lanjut. Paling meningkatkan apa? Iya, jadi ada beberapa KSC yang kalau belum terrealisasi tadi itu saya ke depannya itu memantapkan itu semua. Lihat lagi ada hal-hal yang secara maksimal mereka masih malu-malu, contoh kayak seperti tadi kan mereka masih baru yang ini ada yang sudah langsung bisa, tapi ada yang masih tidak. Nah ini yang saya lihat untuk bisa dikembangkan supaya maksimal bisa berjalan dengan baik. Ini ada hal-hal yang Percaya diri ya, meningkatkan kepercayaan iya. ke depan. Jadi ada contoh kayak keyakinan kelas yang mereka sudah buat, terus ada yang masih itu masih melanggar gitu. Kan butuh evaluasi untuk pemahaman lagi untuk memperhatikan itu keputusan yang sudah dibuat segera dipatuhi seperti itu. Jadi ada dua hal ya Ibu yang tadi dari Ibu sampaikan, yaitu meningkatkan kepercayaan diri murid ya untuk tampil di depan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran murid terkait dengan hasil kesepakatan kelas yang sudah dibuat supaya bisa dipatuhi ya. Itu ada dua hal yang mau ditingkatkan ke depannya Ibu juga belajar berikutnya. Baik Ibu, terima kasih. Demikianlah kita punya kegiatan hari ini mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah berbagi praktik baik dengan saya. Dan sebelum mengakhiri saya mengingatkan kembali terkait dengan pendampingan individu yang kelima. Nanti ada observasi atau supervisi akademik yang nanti Ibu lakukan pendampingan kepada salah satu rekan sejawat dalam membuat RPP yang di dalamnya ada unsur diferensiasi, KSE dan juga budaya positif. Nanti Ibu bimbing untuk membuat RPP-nya, kemudian nanti Ibu coaching dengan rekan sejawat. Ya, mungkin itu yang saya ingatkan untuk Indonesia supaya ke depannya kita bisa jumpa langsung, bisa siap dengan rekan sejawat. Terima kasih dan selamat siang, Pak Is.